Sebelum dimulai, apakah suara saya terdengar? Ada adik semua? Dengar, dengar. Baik, seperti yang sudah-sudah ya, untuk pertemuan hari ini, materi numerik dan sebelumnya, mari Oh, bersama-sama Karim. terlebih dahulu. Doa saya pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai, saya izin share materi ya. Nah ini. Untuk materinya, sudah kelihatan apa belum? Adik-adik semua? Kelihatan apa tidak? Kelihatan ya? Baik. Nah, ini ada 20 soal ya. Ada 20 soal. Ya, soal ini menggambarkan ya nanti soal numerik yang ada di tes SNPDB ya atau tes masuk Man IJ ya. Jadi ketika kalian nanti mau daftar di Man IJ, tesnya ya untuk numerik ya kayak gini soalnya. Ya. Artinya kalau kalian menguasai soal ini, insya Allah untuk yang numerik aman ya. Jadi nanti ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu aljabar, kemudian hitungan ya, kemudian ada apa lagi nih? Deret ya, kemudian deretnya juga ini ada beberapa bentuk ya, deret angka atau deret angka. Kemudian berikutnya pola bergambar, kemudian ada beberapa lagi soal-soal cerita ya yang harus kalian pahami ya. Jadi untuk materi ini mirip dengan matematika ya, hanya saja tidak semuanya, tapi ada di dalam matematika. Ketika kalian dasar matematika sudah kuat ya, untuk memahami soal ini bukan hal yang susah ya, atau hal yang sulit. Ini soal yang mudah. Baik, saya mulai ya. Kita bahas soal nomor satu. Kalian perhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal ditanyakan ya. Mungkin walaupun di tengah jalan kalian masih ada keraguan atau bingung di stop nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah nunggu sampai selesai nggak masalah. Baik, soal nomor satu diperhatikan ya. Mohon untuk suaranya dimatikan semuanya. Nomor satu, hasil dari 0,36 kemudian dibagi 18%, kemudian dikalikan 25% ditambah seperempat, itu hasilnya berapa? Ya. Nah, soal kayak gini saya yakin kalian udah pada tahu ya. Secara umum untuk menyelesaikannya ya, operasi kali atau bagi itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Entah itu berada di depan atau di belakang. Tapi sebenarnya yang lebih utama itu yang ada di dalam kurung, itu yang paling utama ya. Sekalipun itu tandanya plus, kalau itu berada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Paham ya? Jadi soal ini saya mulai ya. Yang pertama ini bisa dibiarkan dulu nggak apa-apa ya, atau bisa kita jabarkan aja ya, 0,36 itu sama aja dengan 36 per berapa? 100 ya, karena belakang koma 2 angka, maka pembaginya 100. Kalau 18% itu sama aja dengan 18 per 100 ya. Kemudian dikalikan berapa? Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya tulis ya dalam kurung masih utuh. 25% itu sama aja dengan 25 per 100 ya. Nah, saya tulis di sini boleh. 25% itu sama aja dengan 25 per 100. Ini kalau disederhanakan ya, dibagi 25 semua, pembilang dan penyebutnya jadi 1/4 ya. Maka untuk 25% bisa kalian ganti 1/4 ya, ditambah berapa? Ini mah ditambah ya, ditambah 1/4. Kemudian berikutnya ini ada operasi apa? Pembagian ya. Ini nanti bisa kalian ubah jadi perkalian ya. 36 per berapa ini? 100 dikali, kalau misalnya ini pembagian diubah jadi kali, maka pembilang penyebutnya itu dibalik ya. Jadi 100 per berapa?
18. Ini diingat-ingat ya. Kemudian dikalikan. Nah, ini dihitung. Ya, seperempat ditambah seperempat itu sama aja dengan satu per berapa? Satu per dua. Ya. Nah, kemudian ini tinggal kita hitung ya. 100 bisa dicoret ya dengan 100. 36 dicoret dengan berapa? 18 tinggal berapa ini? 2. Ya. Artinya 2 kali berapa? Kali setengah. Saya tulis lagi nih. 2 kali setengah ya. 2 kali setengah itu berapa? Satu. Sampai sini paham atau tidak? Silakan bisa ditanyakan ya kalau masih belum jelas. Atau mungkin saya ngajarnya kecepatan atau gimana ya bisa dikoreksi boleh. Cukup? Ada pertanyaan tidak? Silakan nomor satu. Bisa? Bisa ya? Tidak. Ya, bisa. Bisa ya. Baik. Nomor dua. 4,036 dibagi 0,04 ya. Ini mungkin ada beberapa cara ya. Salah satunya seperti ini. Diperhatikan ya. 4,036 dibagi 0,04 ya. Ini bisa kalian jabarkan ya. Bisa tulis di bawahnya. 4,036 kemudian dibagi 0,04 ya. Kemudian saya tulis di bawahnya. Karena nanti yang sebelah kanan untuk cara yang kedua mungkin ya. Nah, ini bisa kalian apa? Ubah ya jadi bentuk pecahan biasa ya. Jadi 4036 dibagi berapa? Karena belakang koma 3 ya, maka pembaginya berapa? 1000. Kemudian dibagi 4 per ya, karena belakang koma 2 angka berarti pembaginya 100. Ingat-ingat ya. Kemudian berikutnya seperti yang soal nomor satu, operasi pembagian ini ya kalian ganti dengan apa? Perkalian ya. 100 per berapa? Ini tinggal dicoret. Nah, dicoretnya itu nolnya 2 ya, masih ada satu di sini. Berarti tinggal berapa ini? Tinggal 3036 dibagi 4 ya. Kan ini 4000 ya. 4000 bagi 4 apa? 1000. 36 bagi 4 9. Berarti 1000. 1000 berapa? 1009 dibagi 10 masih ada 10 ini ya. Nah, jangan ditinggal. Ini jadinya 100 karena pembaginya 10 belakang koma satu angka ini. Jawabannya yang mana ya? D. Ya. Mungkin cara kedua kayak gini, Mbak Mas. Kalau pembagian itu belakang koma ya, itu dikurangi ya. Jadi kalau di sini yang pertama 4,036 yaitu belakang komanya 3 angka dibagi 0,04 yaitu belakang komanya berapa 2 angka, maka hasilnya nanti belakang komanya berapa? 3 dikurangi 2. Nah, ini 3 angka dikurangi 2. Jadi belakang koma 1. Nah, hasil yang dimaksud apa? Komanya itu dilepas semua, Mbak. Artinya koma itu dihilangkan. Artinya tinggal berapa? 4036 dibagi berapa? Dibagi 4. Ya, ini cara yang kedua gini. Cara kedua berarti 4000 maaf 4036 maaf 36 dibagi berapa? 4 saja gitu ya. Berapa? 1009. Di sini belakang koma 3, berikutnya 2, maka tinggal dikurangi kalau pembagian. Ya, jadi berapa? Satu ya, maka di sini belakang komanya 1. Kayak gini juga boleh ini cara yang kedua. Kayak gini juga nggak masalah sama saja itu ya. Yang pertama ini cara satu. Sampai sini paham? Silakan bisa ditanyakan. Kemudian kalau perkalian ya sebaliknya ya kalau pembagian pangkatnya dikurangi, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan ya itu. Silakan ada pertanyaan silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tadi saya lihat ada yang ini yang komentar 1009 itu
jadi 10.009 itu hati-hati ya. Di sini kelihatan 4.000 bagi 4 itu ya berarti seribuan gitu. Nggak sampai 10.000 itu terlalu jauh ya. Nah itu hati-hati. Hitungan saya itu tadi apa? 4.036 itu berarti 4.000 bagi 4 itu 1.000, 36 bagi 4 9, ditambahkan gitu ya. 1.009. 1.000 belakangnya 9. Karena saya lihat tadi ada yang 10.009 itu angkanya. Nomor 2, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, saya teruskan nomor 3. Cukup? Bisa ya? Ini soal dasar ya. Desimal, pecahan biasa, nanti muncul pecahan campuran ya. Perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan itu harus dikuasai semua. Ya, syukur-syukur untuk perkalian itu yang di angka 1 sampai 20 itu sudah nggak pakai urat-uratan lagi itu, jadi cepat, sangat membantu. Cukup ya? Saya teruskan nomor 3 ini. 24 adalah berapa persen dari 60? Nah, 24 berapa persen dari 6? Ya, ini hitungannya tinggal seperti ini ya. Diperhatikan ini 24 dibagi berapa? 60 dikalikan 100%. Ya, karena ini yang diminta itu berapa persen ya? Berapa persen itu nilai dari 24 ya dibanding 60. Nah, ini jadi kalau kalian hitung berarti ini nolnya dicoret ya. Kemudian 24 bagi 6 berapa? 4 ya. 4 kali 10, 40% ya. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, soal seperti ini biasanya. 10%-nya dari 100.000 berapa? 25%-nya dari 1 juta berapa? Kalau ini dibalik ya, 24 ya, berapa persennya dari 60. Artinya yang ditanyakan itu ya persentasenya, bukan nilai dari hasil persentasenya ya. Ini harus kalian pahami ya, jangan sampai keliru. Nomor 3, ada pertanyaan seperti ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Kalau enggak, saya teruskan nomor berikutnya. Cukup? Kalau enggak ada, saya teruskan nomor 4. Nomor 4, A sama dengan 2, B sama dengan berapa? 3. Kemudian C-nya itu bukan nilai ini ya, tapi masih dalam bentuk persamaan. C sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Maka nilai A tambah B tambah C itu berapa? Artinya kalau melihat pertanyaan ini, ya pertanyaan ini akan terjawab ketika nilai C-nya itu ada, kan kayak gitu ya. Kenapa? Karena A-nya sudah ada, B-nya sudah ada di situ. Berarti tinggal butuh apa? Nilai C. Baru kalau C sudah didapatkan, tinggal dikalikan. Paham ya? Nah, untuk mendapatkan nilai C di sini sudah apa? Kelihatan sebenarnya. Di mana C itu ya sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini tinggal A-nya dimasukkan. A-nya 2 berarti 2 kuadrat ditambah 2 A-nya dikalikan. Kan ganti ya nilai A dan B yang sudah ada itu ya ini. Nah, ini diganti. Nah, tinggal kita hitung ya. 4, 9 ya. Kalau dijumlahkan ini jadinya 4 tambah 2, 16, 16 tambah 9, 25. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya A dikali B kali C ya. Itu sama dengan apa? 2 kali B-nya berapa? 3, C-nya 25. Nah, kalau dihitung berapa ini? 150 ya. Nah, ini jawabannya.
Ini cara yang pertama ya. Tapi mungkin akan lebih simpel ya. Kalau kalian tahu ya, kalian itu mungkin punya rumus ini ya. Mungkin lupa atau apa ya. Bahwa yang namanya apa? A ditambah B, ini kalau dikuadratkan hasilnya apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini yang sering keliru anak-anak itu apa? Tengahnya ini ya, suku tengahnya itu enggak ada itu. Ya, jadi dikira itu A tambah B dikuadratkan itu hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat itu salah ya. Hati-hati itu. Ya, hasilnya itu A kuadrat ya ditambah B kuadrat ini tengahnya ada ini ya ditambah 2AB. Nah, ini yang sering tertinggal. Kalau kalian perhatikan ya rumus ini ya nanti dicatat ya. Kalau kalian perhatikan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat itu sama aja dengan nilai C ini. C sama dengan apa? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat itu. Artinya ketika C yang sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat, ini bisa saya ganti dengan apa? A ditambah B yang dikuadratkan. Ya, bisa saya ganti sebelah sini nih. Nah, paham ya? Nah, kemudian A tambah B dikuadratkan itu A-nya berapa di sini? 2, B-nya 3 ya. 2 tambah 3 sama dengan 5 dikuadratkan sama dengan berapa? 25. Jadi untuk mendapatkan nilai C ya, itu ada dua cara ya. Ini yang pertama, cara satu. Cara satu ya, ini cara kedua. Nah ini, paham ya? Nah kira-kira kalau kalian lihat lebih mudah yang mana ya? C atau yang cara satu atau yang cara dua ya, gitu. Ustadz sepertinya nggak terlalu jauh lah tingkat kesulitannya atau sama-sama cepat, sama-sama mudah. Itu boleh ya kalau kalian pakai dua-duanya. Tapi perlu diperhatikan ya. Ini karena apa dianggap mudah hitungannya karena angkanya kecil 2 sama 3 ya. Tapi kalau angkanya besar ya lebih baik nanti pakai yang cara kedua itu untuk mendapatkan nilai C. Ya. Baik, mungkin nomor 4 seperti ini ya penjelasannya. Silakan ada pertanyaan tidak? Jadi ini ada dua cara, tapi sebenarnya pembedanya itu di apa? Di cara mencari nilai apanya? C-nya ya. Untuk mencari nilai hasil ini sama ya, karena ini itu mudah kalau C-nya sudah didapat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini 1 sampai 4. Ayo, atau sudah paham semua? Bisa ya? Bisa? Ayo, suaranya mana? Baik, kalau nggak ada yang Bisa. paham, oke, kalau ada yang paling tidak ada yang komentar ya. Jadi Ustadz itu kalau misalnya mau nerusin itu eh, lebih tenang gitu ya. Kalau nggak ada itu saya bingung sudah tahu apa tidak. Baik, nomor berikutnya ya. Ini saya hapus dulu ya, karena ini nggak bisa digeser, harus dihilangkan dulu Mbak ya. Nah, saya hapus semuanya. Nomor 5, 6, dan 7. Nah, diperhatikan ini. 5 jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kemudian XY sama dengan 2 maka nilai dari X ditambah Y sama dengan berapa? Ya, ini untuk soal apa? Nomor 5 itu ya sebenarnya nah, ini ada yang jawab 3 ya atau min 3. Oke, boleh nggak apa-apa ya. Tapi kita jawab aja. Jadi untuk soal seperti ini, rumus yang tadi yang barusan saya tulis itu dipakai. Ini kan yang ditanyakan X ditambah Y ya. Ya, kalian tahu bahwa X ditambah Y, kalau kita kuadratkan, maka hasilnya apa? X kuadrat ditambah 2XY ya, ditambah Y kuadrat. Ya. Nah,
Kalian punya ini nih, lihat. Ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Artinya X kuadrat ditambah Y kuadrat bisa saya ganti dengan angka 5. Paham ya? Kemudian di sini ada lagi nih. XY sama dengan berapa? 2. Artinya XY di sini bisa saya ganti dengan angka 2. Artinya 5 ditambah berapa? 4. Jadi 9. 9 itu nilai dari X ditambah Y yang dikuadratkan. Sedangkan yang diminta itu apa? Nilai X ditambah Y tanpa ada kuadratnya ini. Nah, berarti X ditambah Y sama dengan berapa? Kalau kuadrat di sini saya hilangkan, maka rumus kanan muncul apa? Akar. Tapi jangan lupa di sini itu ada plus minusnya. Ya, jadi plus minus akar berapa? 9. Jadi plus minus 3. Jadi jawaban yang tepat itu bisa 3, bisa min 3. Ya. Jadi tadi sudah ada yang jawab ya, 3. Kemudian ada yang jawab min 3. Artinya dua-duanya itu benar ya. Silakan ada pertanyaan nomor 5. Kalau nggak ada, saya teruskan nomor 6 ya. Diperhatikan. Jika P plus Q sama dengan 100, P per Q sama dengan seperempat, maka P min Q itu berapa? Ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, ya, kita mulai dari persamaan yang kedua ini. Nah, ya, P per Q sama dengan seperempat, ya, saya tulis P per Q sama dengan 1/4, ya. Ini bisa kalian kalikan silang ya. Artinya apa? P kali 4, Q kali 1. Berarti Q sama dengan 4P. Ya, jadi persamaan ini ya bisa saya jabarkan jadi ini. Q sama dengan 4P. Nah, Q sama dengan 4P kita substitusikan kemana? Ke persamaan satu ini. Nah, ya, artinya apa? Nilai Q-nya diganti nih. Nah, Q di sini berapa? 4P ini. Maka Q di sana bisa saya ganti 4P gitu. Nggak salah gitu ya. Nah, simpulannya P ditambah 4P jadi 5P. Nah, 5P sama dengan berapa? 100. Maka P-nya berapa? 100 dibagi 5. 100 bagi 5 itu 20. 20 ya. Dan ini belum selesai karena yang ditanyakan apa? P min Q. Nah, P-nya sudah ketemu 20. Ya, berarti yang belum apa? Q-nya. Nah, kalian tahu Q itu berapa? Q itu 4P. Nah, P-nya nilainya berapa? 20, berarti 4 kali 20 sama dengan 80. Sedangkan yang ditanyakan P min Q, artinya apa? 20 dikurangi 80 sama dengan min 60 ini. Silakan kalau mau ditanyakan, tanyakan. Seperti ini nomor 6 ya penjelasannya. Silakan kalau mau ditanyakan. Cukup? Nomor 7. Setengah ditambah 4X sama dengan 10. Nilai X-nya berapa? Ya, ini itu aljabar ya. Aljabar atau fungsi linier ya. Nah, kita cari nilai X-nya. Nah, jadi kalau soal seperti ini tinggal kita jabarkan. Konsepnya apa? Konsepnya itu kalau yang ditanyakan X ya, maka variabel X itu diusahakan berada di sebelah kiri sendiri ya. Yang lain pindah ke ruas kanan semua. Artinya apa? Kalau di sini ada setengah ditambah 4X sama dengan 10, berarti semua selain X itu pindah ke ruas kanan. Ya, tapi pindahnya harus pelan-pelan ya. Dimulai dari setengah pindah dulu. Nah, jadi di sini 4X sama dengan berapa? 10 dikurangi setengah. Ya, 4X sama dengan berapa ini? 10 kurangi setengah, kalau penyebutnya dijadikan pembagi dua ya, atau penyebutnya 2, berarti ini jadi 20 min 1 ya. Nah, 20 min 1 itu jadi berapa? 19/2.
Nah, sekarang di sini ada 4x sama dengan 19 per 2 ya. Nah, maka x-nya sama dengan berapa? 19 per 2 dibagi berapa? 4 ya. Saya tambahkan ke sana ya. Berarti x sama dengan berapa? 19 per 2. Kalau ini pembagian ya, saya ubah jadi kali. Nah, jadi berapa? Ini kan 4 pada dasarnya itu 4/1 ya. Nah, kalau misalnya pembagi dijadikan kali, jadi 1/4. Ya, simpulannya X-nya berapa? 19 kali 1, 19. 2 kali 4 itu 8. Ya, jadi X nilainya berapa? 19/8. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Yuk. Sebenarnya untuk lebih mudah Mbak ya hitungannya. Karena saya yakin itu kalau kalian apa? Ketemu pecahan itu kadang kesulitan untuk ngitungnya. Ya. Makanya ini mungkin cara yang lain ya. Ketika di sini kalian dapatkan maaf setengah ditambah 4x sama dengan berapa 10. Ini ya pecahan yang sama yang di sini setengah itu kalian apa? Jadikan bilangan bulat itu ya. Maka setengah biar apa? Jadi bulat maka dikalikan berapa? 2 ya. Setengah kali 2 itu 1 ya. Nah, hati-hati nih ya kalau misalnya setengah mau dibulatkan kalikan 2 ya, jangan cuma setengahnya, harus semuanya ya. Kan ya karena di sini harus sama dengan ya. Hanya merubah bentuk tapi nilainya itu tidak berubah. Artinya setengah kali 2 1, kemudian 4x kali 2 jadi 8x, 10 kali 2 jadi berapa? 20. Nah, tinggal sesuai dengan konsep tadi ya. X dibuat sendiri di ruas kiri, yang lain pindah ke ruas kanan. Nah, ini satu pindah jadi 20 kurangi 1, 19. X-nya berapa? 19/8. Nah, ini sama dengan jawaban ini. Ya, ya sama aja. Kira-kira lebih mudah yang mana? Itu kalian yang menentukan ya. Baik, itu soal nomor 7. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya teruskan nomor berikutnya. Cukup? Cukup. Ya, baik. Kalian foto boleh atau apa ya? Ini saya hapus. Nomor berikutnya. Nomor 8 ini ya. Ini yang agak susah nomor 8 ini. Diperhatikan. Jika 10% dari S adalah setengah P dan 5% dari S adalah 2Q, berapa persen P min Q dari S? Ini soal yang susah ya. Tapi kalian coba pahami ya. Bahwa kalau ada keterangan seperti ini ya, kalian coba buat dalam bentuk kalimat matematika itu ya. 10% dari S adalah setengah P. Nah, pernyataan ini kalau saya buat dalam bentuk matematika, artinya apa? 10% dari P itu 10% kali, maaf 10% dari S ya. Itu artinya 10% kali S sama dengan berapa? Setengah P. Begitu juga pernyataan yang kedua ini. Nah, sampai sini ya. Itu 5% dari S sama dengan 2Q. Berarti di sini 5% kali S sama dengan 2Q gitu. Nah, ini sudah ketemu itu kalimat matematikanya. Tinggal di sini pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa persen P min Q dari S ya. Nah, P min Q dari S. Nah, caranya karena di sini butuh P dan butuh Q, maka di persamaan satu dan persamaan 2 ya kalian apa? Cari nilai P dan cari nilai Q ya. Nah, seperti soal yang tadi untuk memudahkan ini ya. Nah, ini saya kalikan 2. Nah, kenapa? Biar setengahnya itu habis tinggal 1 ya. Nah, setengah kali 2 itu kan 1. Nah, berarti di sini tinggal P ya, 1 kali P. Kemudian di sini 10% kali S ya.
Nah, ini dikalikan 2 juga jadi berapa? 20% S. Ya. Begitu juga yang satunya di sini. Nah, di sini itu yang diminta apa? Yang diminta itu Ki. Nah, berarti duanya pindah. Nah, kalau di sini 2 Ki kan artinya 2 kali Ki ya. Kalau 2 pindah jadi pembagian ya. 5% kali S dibagi 2 jadi 2,5%-nya S untuk Ki-nya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu P min Q ya, berapa persennya dari S ya. Artinya P-nya berapa di sini? 20%-nya S dikurangi Q-nya berapa? 2,5% S. 20% kurangi 2,5% jadinya 17,5%-nya S. Artinya apa simpulannya? P min Q itu 17,5% dari S ya. Nah, ini jawabannya. Ini soal agak susah ya. Itu nomor berapa? 8. Silakan kalau mau ditanyakan. Nah, ini soal nomor 1 sampai 8. Itu soal apa namanya? Hitungan ya. Paling tidak kalian bisa apa? Sadari ya. Artinya kurangnya apa ya. Kalian harus apa disiapkan ya. Dipelajari. Baik, sekarang untuk soal berikutnya. Nah, ini saya rasa mudah ya barang-barang. Nomor 9 ya, ini deret angka ya. Deret di sini itu ya yang perlu saya tekankan ya dan kalian harus perhatikan ya. Deret di sini itu nggak mesti selalu apa? Lompatannya itu kurang atau jumlah atau kali ya atau bagi. Bisa juga campuran ya, bisa jumlah, bagi, jumlah, kali dan seterusnya ya. Makanya untuk saya sarankan kalau ada soal seperti ini ya, deret angka, itu harus apa namanya? Harus luas pikirannya ya, nggak cuma apa, nggak sempit. Berpikirnya selisih-selisih kayak gitu biasanya ya. Ini dari contoh yang paling mudah dulu ya, nanti untuk pertemuan berikutnya agak susah gitu ya. Terus terakhir susah. Dari yang pertama ini 94, 87, 80, 73. Saya lihat tadi komentarnya banyak yang sudah jawab ya. Jawabannya itu rata-rata yang C ya. Ini saya jelaskan yang belum selesai jawab ya. 94, kemudian jadi 87, berikutnya 80, kemudian 73. Maka untuk angka berikutnya berapa? Nah, ini loncatannya satu ya. Nah, loncatannya satu berarti 94 ke 87 dikurangi berapa? 7 ya. 87 ke 80 kurangi 7. 80 ke 73 kurang itu 7. Maka pola ini dipakai untuk jawab pertanyaan. Artinya 73 ke angka berikutnya juga dikurangi itu 7. 73 kurangi 7, 66 ya. Nah, udah pada bisa tadi. Lanjut nomor 10. Siapa yang bisa nebak? Coba. 7, 10, 20, 23, 46. Berikutnya berapa? D ya. Ini sudah banyak yang jawab D. Oke. Ya. 7, 10, 20, 23, 46. Nah, mirip dengan yang pertama ya, tapi polanya kayak gini. 7 ke 10 ditambah 3, 10 ke 20 kali 2 gitu ya. 20 ke 23 itu tambah 3 lagi, 23 ke 46 kali 2 lagi. Artinya polanya apa? Tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 2. Maka berikutnya setelah dikali 2 ini pastinya ditambah berapa? 3 ya. 46 tambah 3 berapa? 49 ya. Ini jawabannya ya 49. Ya, ini saya lihat banyak yang jawab betul ya. Nah, saya rasa untuk yang kayak gini ya eh, banyak yang apa bisa. Selanjutnya nomor 11 coba ditebak. 2, 6, 3, 4, 10, 9, 8, 14, 27, 16. Dua angka berikutnya berapa? Ayo.
Hmm, berapa? Nah, untuk soal nomor 11 ya, ini memang sengaja saya buat ya. Yang apa loncatannya itu nggak cuma satu ya, bisa dua ini. Nah, ini dilihat. Dua ini polanya atau pasangannya itu malah keempat ini. Berarti apa loncat dua angka ini? Dua, empat, berikutnya empat kemana ini? Ke delapan itu. Delapan kemana? Ke 16. Ya, nanti 16 kemana? Ke angka yang di sini itu. Tapi di sini bukan ke apa? Bukan jawaban ya. Nah, artinya ya 2, 4, 8, 16 ini kan loncatannya 2 ya. Maka di sini 6 pasangannya berapa? 6 pasangannya 10 itu. Nanti 10 pasangannya berapa? 14. Nah, 14 di sini pasangannya berapa? Nah, ini jawaban. Sekarang saya hitung ya, 4 ke 10 ya, itu ditambah 4. Maaf, 10 ke berapa ini? 14 ditambah 4 juga. Berarti 14 ke jawaban ini juga ditambah 4. Berapa? 18 ya. Nah, nah satu-satunya yang di sini jawabannya 18 hanya B ya. Artinya yang 81 nggak usah dicek ya. Nah, kalau di ujian gitu nggak usah dicek ya, karena satu sudah benar ya sudah itu jawabannya. Tapi karena ini di latihan coba cek benar apa salah ya, apakah benar 81 gitu. Berarti di sini tiga pasangannya berapa? 9 ya. 9 ke berapa? 2 tuh 7. 3 ke 9 itu kali 3. 9 ke 2 7 kali 3 lagi. 27 ke angka berikutnya di sini kali 3 lagi sama dengan 81 ya. Bisa ya? Insya Allah untuk yang deret saya yakin pada paham lah. Baik, saya kira cukup untuk yang ini ya. Yang deret angka kita hapus saja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 12 dan 13 ini diperhatikan. Tentukan dua huruf selanjutnya dari barisan huruf di bawah ini. Nah, jadi nggak mesti untuk deret itu hubungannya dengan angka ya, tapi bisa juga dengan huruf. Tapi pada dasarnya huruf itu juga apa? Terkait dengan angka, karena huruf itu anggapannya itu ya, yang A, B, C sampai Z itu kan 26 ya. Nah, itu dianggap angka 1 sampai 26 ya. Nah, untuk soal nomor 12 ini, A, B, K, L, M, C, D, N, O, P. Ini kelihatan ya. Nah, berarti pasangannya gini. A, B, C, D, berikutnya apa ini? E, F. Sudah selesai itu. K, L, M, N, O, P. Kalau di sini diteruskan, N, O, P, Q, R, S gitu ya. Nah, itu. Jadi untuk nomor 12 sederhana seperti ini ya. Kemudian nomor 13 tentukan dua huruf selanjutnya dari barisan huruf di bawah ini. Nah, kalau yang ini gimana? G, I, F, H, E, G. Nah, nah, ini tuh loncatannya satu-satu, tapi loncatannya malah apa? Mundur ya, nggak maju. Nah, saya tulis di sini nih, G agak renggang. I, F, H, E, G. Nah, dua angka berikutnya, dua huruf berikutnya. Nah, ini ya. Nah, jadi G malah mundur ya ke F, kemudian F ke E kemana? Ke D di sini. I juga mundur nih ya ke H ke G, G kemana? Atasnya G atau mundur ya F ya, tuh ya. Kalau kalian mau nganggap pakai apa angka juga nggak apa-apa ya.
Artinya ini kalau dibikin angka kan G itu berapa? 7 ya. I itu 9. F itu berapa? 6 ya. H 8. E 5 ya. G itu berapa? 7. Ini kan urut-urutnya 7, 6, 5. Sini angka keempat ya, atau urut keempat. Di 9, 8, 7, terus di sini berapa? 6. 6 itu F gitu ya. Boleh seperti ini ya. Di apa? eh, Alihkan ke angka itu nggak masalah, sama aja. Baik, untuk soal deret angka dan deret huruf itu sudah ya. Saya tinggalkan untuk yang ini. Kita pindah ke halaman berikutnya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum pindah, boleh. Atau bisa saya ulangi, nggak apa-apa. Bentar ya, nggak bisa geser ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini. Nah, berikutnya ini pola bergambar. Nah, ini bisa dicoba ya. Jadi nanti untuk deret ini sebenarnya mirip kayak deret ya. Artinya apa? Memahami pola ya. Yang pola itu bisa dipakai atau memahami karakteristik dari apa? Gambar ya. Baik, untuk soal nomor 14 ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan tadi, bisa kita teruskan. Nomor 14 ya. Di sini ada dua gambar ya. Nah, gambarnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sudah ada yang jawab D ya. 4, 5, 6, 7, 22 ya. Kemudian di sini 5, 6, 7, 8 P. Yang ditanyakan nilai P. Nilai P itu berapa gitu ya. Jadi sebenarnya itu pola pertama, pola di gambar pertama itu nanti kalian pakai ya di pola gambar yang kedua. Nah, di sini ada bintang yang nilainya berapa? 22. Ini didapat dari lingkaran kecil ya, 4 lingkaran kecil ya. Ini 4 lingkaran kecil yang apa? Ditambahkan ya. 4 tambah 5 tambah 6 jadi 15 tambah 7 ya. Jadi berapa? 22. 4 tambah 5 9, 9 tambah 6 15, 6 15 tambah 7 22. Artinya penjumlahan ini ya atau pola penjumlahan ini dipakai untuk jawab soal ini ya. 5 tambah 6 ya 11. 11 ditambah 7 jadi berapa ini? 18. 18 ditambah 8 jadi berapa? 26 ya. Ini jawabannya. Oke, tadi sudah ada yang jawab, artinya sudah ada yang bisa ya. Nomor berikutnya 15. Silakan. Berapa jawabannya? Apa jawabannya? Nomor 15 ya, ini diperhatikan ya. Soal ini ya, gambar ini ya, kalau saya apa analogikan seperti gambar orang ya. Di sini ada dua pasang tangan, kemudian dua pasang kaki, kemudian satunya ada kepala. Nah, pola di gambar pertama ini juga sama, akan dipakai untuk jawab ya soal atau pola di gambar yang kedua. Nah, perlu kalian pahami ya untuk gambar seperti ini ya, pola bergambar yang kayak gini. Ini ya, tangan itu kalian pasangkan dengan tangan itu, nggak boleh tangan dengan kaki itu. Ya, nanti kaki juga dengan kaki gitu. Ya,
Nah, pasangan di sini nanti terserah kalian mau operasinya jumlah, mau operasinya kali ya, silakan. Yang penting nanti disesuaikan ya untuk mendapatkan kepala, yaitu berapa nilainya tuh? 7 itu. Nah, paham ya? Nah, sekarang untuk yang tangan ini 24 ya, kira-kira polanya itu dijumlah atau dikurang ya, atau dikali ya. Kalau saya lihat ya, 2 dengan 4 itu dikali ya, jadinya berapa? 8. 3 dengan 5 dikali jadinya berapa? 15 ya. Nah, ini 15 dengan 8 itu kalau dikurangi ya jadinya berapa? 7 ya. Coba kita pakai pola ini untuk menjawab soal ya. Berarti di sini 3 dengan 7 dikali. Nah, berarti 21. 6 dengan 3 dikali juga berapa? 18. Nah, 18 dengan 21 dicari selisihnya ya atau dikurangi jadinya berapa? 3. Nah, ini sudah ada yang jawab tadi itu. 3 betul ya. Nah, artinya ada yang mampu ya atau bisa. Baik, ada pertanyaan ini, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya ulangi, saya tekankan ya, kalau soal seperti ini ya, itu kalian apa? Pasangkan antara tangan dengan tangan, kemudian kaki dengan apa? Kaki ya, nggak boleh diselang-seling itu, nanti salah polanya. Selanjutnya nomor berikutnya ya, ini sama ya. Ini ada 2 pasang tangan ya, kemudian di sini ada perut ya, saya analogikan seperti itu. Kemudian di sini kakinya 4. Nah, nah, ini sama ya, tangan dengan tangan ini harus di apa namanya dihubungkan. Nah, operasinya terserah. Nanti dipasangkan dengan berapa? Dengan kaki untuk mendapatkan perut. Kenapa? Karena ini yang ditanyakan di perutnya itu, X-nya ya. Nah, maka di sini 6 dengan 2 kira-kira diapakan? Nah, ini ada yang jawab C ya. 6 dengan 2 dikali ya. Nah, kalau dikalikan jadinya berapa? 12. Nanti 12 dengan apa? Dengan kakinya ini. Nah, dengan kakinya dikurangi ya. Berarti 12 kurangi 4 sama dengan 8 ini. Nah, ya. Artinya apa? Polanya itu tangannya itu kalian kalikan ya. Hasilnya di sini berapa? 21 ya. Ya, 27 kali 3 21. Kemudian nanti 21 itu dikurangi dengan berapa? 9 ya. Untuk mendapatkan nilai X. Ya. Berapa ini nilainya? 12 ya. Nah, ini. Coba tadi kayaknya ada yang jawab salah. Barangkali mau berkomentar nggak apa-apa. Nggak masalah karena nggak mesti polanya seperti ini ya. Karena ada ya yang memasangkan atau membuat pola di gambar satu itu benar tatanannya, pasang-pasangannya juga pas, angkanya juga pas. Tapi pas dipakai untuk gambar kedua pola itu ya hasilnya nggak ada. Ya berarti pola itu bukan pola yang dimaksud walaupun benar ya. Hati-hati. Makanya kalian itu di sini ngitungnya harus cepat. Kadang ketika kita kalikan, oh salah, berarti langsung pindah ya, pindah apa? Operasi bisa jumlah bisa kan. Cuma ini yang perlu saya apa tekankan ya. Biasanya kalau angkanya kecil-kecil itu kali ya, tapi tidak menutup kemungkinan apa jumlah sama minus ya atau selisih itu juga dibutuhkan ya. Tapi biasanya di sini bukan pengurangan ya, tapi apa selisih umumnya. Kemudian kalau angkanya gede-gede gimana? Kalau angkanya gede-gede itu biasanya hubungannya dengan penjumlahan atau pengurangan ya. Kalau dikalikan nanti habis waktunya, yang hitungnya terlalu lama. Baik, nomor 17. Ini ada sama ya, ada sayap dua. Kemudian di sini ada kepalanya, ada perutnya ya. Berarti 13, 21 kita pasangkan ya. Kemudian kita kaitkan dengan 9 dan 72. Nah, ini kira-kira 13 dan 21 diapakan ini? Dikurangi ya atau selisihnya. Nah, selisih.
13 dengan 21 selisihnya berapa? 8. Nah, 8 kali berapa? 9 ya. Sama dengan 72. Nah, perkalian-perkalian kayak gini kalian harus apa lewat ya, cepat. Nggak mikir lagi itu. Nah, ini 73 dengan 66 ini juga sama, selisih berarti. Selisihnya berapa ini? 7 ya. Berarti 7 kali berapa? 7 pertanyaan ini ya, 7 kali 13. Ya, 7 kali 13 berapa? 91 ya. Itu nomor berapa? 18. Nah, masih ada waktu ya. Kita teruskan nomor berapa ini? 18. 18 itu kita jabarkan saja ini ya. Saya tulis di sini aja. Saya balik ya. Dari sini 2N sama dengan 8 per 3 min setengah. Nah, kita jadikan penyebut sama 6. Berarti 8-nya di sini jadi berapa? 16 ya. Kemudian ini 2 jadi 6. Berarti atas jadi berapa? 3 ya. 16 dikurangi berapa? 3 itu jadi 13 per 6. Di sini 2 N. Nah, N-nya sama dengan berapa? 13 per 6 dibagi 2. Nah, berarti N sama dengan berapa? 13 per 6 dikali 2 itu kan 2 per 1 ya. Bisa dibalik jadi 1 per 2. N-nya sama dengan 13 per 2. Nah, kalau kalian perhatikan nilai N, N itu kan 13 per 12 ya. 13 bagi 12 itu nilainya berapa? Satu. Satunya lebih sedikit. Ya. Nah, artinya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jawabannya yang A. Karena ini diminta apa? Letak. Ya, bukan nilai yang sesungguhnya. Tapi letaknya itu di mana posisinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa ditanyakan ya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya hapus. Tinggal 2 soal lagi ya. Kita coba jawab terakhir. Nah ini, diperhatikan. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 5 orang pekerja. Agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah berapa? Nah, soal ini ya, ini soal apa perbandingan ya. Tapi perbanding itu ada dua, berbanding lurus atau berbanding terbalik. Ya, yang dimaksud berbanding lurus itu ketika apa? Nilainya tambah, maka hasilnya juga semakin besar. Ya, tapi kalau berbanding terbalik, semakin besar malah hasilnya semakin kecil. Nah, dari soal ini ya, 16 hari 5 orang pekerja. Kemudian di sini agar pekerjaan dapat diselesaikan 10 hari ya. Artinya di sini itu perbandingannya terbalik kalau hubungannya dengan apa? Jumlah hari dan jumlah pekerja. Kenapa? Karena semakin banyak pekerjaannya, maka selesainya akan semakin cepat atau jumlah harinya semakin kecil. Semakin banyak pekerja, malah justru waktunya semakin kecil gitu ya. Ya, itu yang dimaksud dengan berbanding terbalik, nggak berbanding lurus. Nah, kalau kasusnya berbanding terbalik ya, untuk mudahnya seperti ini ya hitungannya. 16 ini 5 ya. Tinggal kalian kalikan itu. Itu akan sama dengan ini 10 ya. 10 dikalikan X. X itu yang mau ditanyakan ini. Ya. Berarti di sini 16 berapa ini? Kali 5 80 kalikan 10 sama dengan 10 kali X ya. Maka X-nya berapa? X-nya 8. Nah, ini X-nya itu berapa?
8. Tapi hati-hati di sini. Ya, di sini itu yang ditanyakan apa? Ini pekerja tambahan. Artinya bukan keseluruhan pekerja, ya. Artinya untuk apa? Perubahan hari yang tadinya 16 jadi 10 hari ya, maka butuh pekerja berapa? 8 orang, ya. Padahal sebelumnya itu sudah ada 5 orang. Artinya apa? Penambahannya 3 orang. Dari mana? Dari 8 kurangi 3. Ya, itu nomor berapa? 19. Hati-hati ya ini untuk soal seperti ini. Ya, ini berbanding apa? Terbalik, hitungannya kayak gini. Kemudian berikutnya nomor 20 terakhir. Rumah itu berjarak 1,5 kilometer dari sekolah. Jika itu berjalan rata-rata 4,5 kilometer per jam, ya, berapa jamkah yang ditempuh Edo untuk berjalan pergi dan pulang sekolah selama 1 minggu? Nah, ini selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu di sini ya, hitungannya dalam 1 minggu itu 6 hari. Ya. Kemudian di sini itu apa? Pulang pergi. Artinya gini, ya, jaraknya itu kan apa? Misalnya ini rumah, ini sekolah. Nah, kemudian dari rumah ke sekolah itu ke kanan, ya, ini tuh 1,5. Kalau bolak-balik kan berarti 1,5 kali 2 ya. Nah, berarti ini 1,5 lagi. Artinya apa? Perjalanan ya 3 kilo per hari. Nah, karena di sini hitungannya untuk 1 minggu ya, berarti 1 minggunya berapa? 3 kali 6 sama dengan berapa ini? 18 ya, 18 kilo. Kemudian di sini apa? Kecepatan rata-ratanya ini berapa? 4,5 kilometer per jam ya. Pertanyaannya itu berapa jamkah yang ditempuh itu? Berarti waktu sama dengan berapa? Nah, ini jaraknya ya. 18 dibagi berapa? 4,5. Jadi berapa ini? 4 jam. Ya, oke. Baik, selesai sudah 1 sampai 20 soal. Masih ada waktu 2 menit. Silakan ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas. Boleh ya bertanya di soal sebelumnya ya 1 sampai 18. Ayo. Ada pertanyaan silahkan atau sudah cukup? Adik-adik semua? Boleh komentar ya silakan. Ustadz ngajarnya terlalu cepat atau kurang jelas di bagian ini ya boleh. Baik, baik waktunya sudah habis, sudah jam 9 pas ya tepat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ya atau penjelasan saya bisa dipahami dengan utuh ya. Dan nanti ketika kalian menemui soal-soal yang mirip ya, itu bisa kalian apa? Praktekkan ya. Dan mudah-mudahan hasilnya itu terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.